Haleluya. Jemaat yang ketujuh, Laodikia, Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Ini adalah gambaran apa yang tersisa dari gereja atau jemaat di Laodikia. Dan tema secara umum daripada jemaat di Laodikia, mereka mengajarkan kepada kita waspada terhadap tidak membutuhkan Yesus setiap hari. Karena kenyataannya di dalam kehidupan kita, apalagi kita orang-orang percaya, kita membutuhkan Yesus setiap hari di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ayat-ayat pesan daripada Yesus sendiri yang dituliskan bagi jemaat di Laodikia dan juga Anda dan saya yang hidup di hari-hari yang sedang berakhir ini. Jemaat di Laodikia, Wahyu 3 ayat 14 sampai 22, Yesus memperkenalkan diri dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kemudian Yesus langsung masuk kepada peringatan. Bahkan kalau Anda perhatikan, jemaat di Laodikia adalah satu-satunya jemaat yang tidak mendapatkan pujian dari Yesus sama sekali. Dan yang menyedihkan adalah, inilah gereja atau jenis jemaat yang akan menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Jemaat dan gereja yang dari sudut pandang ilahi dalam kondisi yang menyedihkan. Yesus memberikan peringatan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Terjemahan bahasa Inggris katakan, Yesus berkata, aku mau supaya engkau dingin atau panas. Nah, ini bagian yang perlu untuk kita pahami, khususnya bagi Anda yang sudah lama menjadi orang Kristen. Anda mungkin sering dengar tentang dingin berarti negatif, panas berarti positif. Seolah-olah Tuhan mau kita menjadi panas dan tidak dingin. Tetapi bukan itu yang Yesus katakan di sini. Yesus berkata, aku mau supaya kamu dingin atau panas. Ya, apakah benar kalau memang dingin itu negatif? Apakah benar Yesus mau kita menjadi anak Tuhan yang negatif? Tentunya tidak sesuai dengan kehendaknya. Ayat 16, nanti kita akan bahas ayat 15. Ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, jenis muntahnya ini bukan muntah biasa, saudara. Ini muntah yang muntahnya itu terlempar jauh, saudara. Ini jenis muntah yang di sini, saudara. Karena engkau berkata, perhatikan berapa banyak kata aku di sini. Ya, aku kaya. Aku telah memperkayakan diriku. Bahasa Inggris katakan, I am increased with goods. Aku punya banyak hal. Bahkan aku tidak butuh apa-apa lagi. Aku tidak kekurangan apa-apa. Aku tidak membutuhkan apa-apa. Termasuk Tuhan aku juga gak butuh. Kerohanian aku gak butuh. Doa apalagi. Semua kebutuhanku sudah tercukupi. Semua hal-hal rohani itu sia-sia saja. Itu hanya menghabiskan waktu saja. Itulah jemaat di Laodikia. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Inilah yang terjadi dengan banyak orang Kristen, terlalu overconfident di hadapan Tuhan. Ya, dalam hal kerohanian kita harus waspada terhadap itu. Ayat 18, slide yang berikutnya. Tuhan memberikan solusi dan ada konsekuensi dari apa yang Dia tawarkan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya,
dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini merupakan referensi dari dua ayat yang lain, yaitu Amsal 3 ayat 12 dan juga Ibrani 12 ayat yang ke-6. Ya, mirip-mirip perkataannya. Kalau Tuhan menegur kita, Tuhan mengajar kita, artinya Tuhan sayang kepada kita. Dan Yesus memberikan ajakan serta menyediakan upah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari dengan cepat kita melihat pelajaran yang kita bisa petik dari pesan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Yang pertama tentang dingin atau panas. Kita lihat slide yang berikutnya. Ya, mari kita lihat posisi daripada Laodikia di peta ini. Ini sangat penting, saudara. Karena dalam menginterpretasikan suatu ayat, interpretasi yang pertama adalah apa pesan yang diterima oleh jemaat yang diberikan pesan ini. Apa makna daripada pesan yang disampaikan oleh Yesus bagi jemaat yang tinggal di Laodikia? Ini berkaitan dengan kondisi atau lokasi geografis daripada Laodikia. Laodikia ini kota terakhir dari 7 jemaat, ya, dimulai dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan terakhir Laodikia. Disinilah Patmos, saudara. Jadi ketika Yohanes merenungkan firman Tuhan, dia merenungkan keadaan jemaat yang dia rintis, ya, yang dia gembalakan, ya, dia melihat kepada ketujuh ini, saudara. Inilah horizon atau wawasan yang dimiliki oleh Yohanes. Tentunya ini jaraknya juga tidak dekat. Kemungkinan dia tidak bisa melihat apapun dari jarak yang ada. Laodikia itu diapit oleh 2 kota. Yang di atasnya, sebelah utara, itu adalah kota Hierapolis. Dan yang sebelah selatan adalah kota Kolose. Anda ingat ada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose juga. Nah, seringkali kita berpikir atau kita diajarkan bahwa dingin itu negatif. Dingin itu adalah orang yang jauh dari Tuhan, orang yang menentang firman Tuhan, orang yang perilakunya tidak sesuai dengan kebenaran, orang yang benar-benar anti Tuhan, anti kerohanian. Ya, seolah-olah Tuhan mau umatnya atau ada orang menjadi dingin terhadap Tuhan. Tapi apakah benar demikian yang dimaksudkan oleh firman ini? Jawabannya tidak. Dan apakah panas itu hal yang positif? Ya, tetapi dingin bukan berarti negatif juga. Dingin juga berarti positif. Karena yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Hierapolis itu adalah sumber mata air panas yang sifatnya mengobati, terapi. Kalau ada orang yang pegal linu atau sakit di bagian dalam tubuhnya, mereka bisa mengalami pengobatan atau terapi oleh air yang berasal dari Hierapolis, mata air panas. Kolose sebaliknya adalah kota pegunungan. Kalau di Jakarta mungkin seperti Puncak, ya, atau seperti, ya, Bandung yang terletak di dataran tinggi. Ya, jadi Kolose merupakan sumber air gunung yang menyegarkan. Anda kalau pergi ke puncak, ya, airnya begitu bening, transparan, sehingga bisa langsung diminum. Bahkan mineralnya begitu luar biasa, saudara. Itulah Kolose, sumber air gunung yang menyegarkan. Jadi apa maksudnya Yesus ketika dia berkata, aku mau supaya engkau dingin atau panas?
Tuhan tidak mau kita hanya menjadi panas, tetapi Tuhan juga mau kita menjadi dingin. Artinya, kehendak Tuhan bagi gereja adalah be therapeutic. Therapeutic itu artinya orang Kristen yang kalau ada yang luka hatinya, dia mengobati. Kalau ada yang tawar hati, perkataannya itu memberikan terapi buat hati orang lain. Be therapeutic. Yang kedua, be refreshing. Jadilah orang Kristen yang menyegarkan. Ketika ada orang yang panas hatinya, jangan ditambahi bara api, tetapi siramlah dengan air dingin supaya hatinya menjadi tidak panas lagi, yang emosi, yang tidak bisa mengontrol emosinya. Jadilah orang Kristen yang refreshing. Jangan mudah terpancing emosi. Apalagi hari-hari ini banyak berita yang negatif, banyak berita yang membuat sakit hati. Jadilah orang Kristen yang menyegarkan. Jadi Tuhan mau kita menjadi dingin atau panas. Ya, bukan hanya panas yang Tuhan mau. Jadi ini adalah konteks yang kita harus mengerti ketika menginterpretasikan pesan Yesus bagi jemaat di Laodikia. Mari kita lihat gambar yang berikutnya. Air dari Hierapolis dan air dari Kolose itu masuk ke kota Laodikia. Bisa dilihat slide yang berikutnya, itu melalui pipa seperti ini. Ini yang dibuat oleh bangsa Romawi. Ya, mereka membuat aqueduct, ini sebutannya saudara. Jadi inilah pipa-pipa dan ini berbentuk jaringan. Tentunya ini yang tersisa dari apa yang ada di zaman dulu. Ya, yang terjadi adalah ketika air baik dari Hierapolis maupun dari Kolose, air itu melewati pipa ini, maka ketika sampai di Laodikia, air itu menjadi suam-suam kuku. Air itu menjadi tidak lagi dingin yang menyegarkan, tidak lagi juga panas yang bisa untuk dipakai untuk menyeduh teh atau meminum kopi dan lain sebagainya. Dan tentunya itu punya efek terapi. Jadi yang masuk ke Laodikia itu airnya suam-suam kuku. Saya tidak tahu dengan Anda, tetapi saya paling tidak suka minum air yang tidak dingin dan juga tidak panas. Kalau cuman yang tanggung-tanggung, itu rasanya tidak memuaskan. Apalagi kalau Anda habis selesai olahraga, Anda kepengen air yang dingin, yang menyegarkan. Kalau Anda sedang santai-santai di kafe, Anda kepengen minum kopi yang panas sekali. Kalau bisa, yang bisa membakar lidah Anda. Itu sangat-sangat memberikan efek terapi. Tetapi air di Laodikia itu tidak panas, tidak juga dingin. Tuhan tidak mau seperti itu. Apa artinya? Yang itu air seperti itu membuat Yesus kepingin muntah, membuat Yesus kepingin melemparkan keluar dari mulutnya. Muntah ibarat proyektil. Proyektil itu disemprotkan, saudara, dilemparkan, bukan sekedar muntah biasa. Karena apa? Karena Laodikia tidak dingin, tidak panas. Apa artinya? Karena jemaat di Laodikia tidak melakukan apapun yang berarti dalam hidupnya. Mereka tidak melakukan apapun yang berdampak bagi orang lain dan bagi kerajaan surga. Semua yang dilakukan oleh jemaat di Laodikia itu dilakukan seolah-olah seperti kelihatan rohani, tetapi tidak lebih dari sekedar show. Mereka hanya pamer talenta, pamer skill, pamer kekayaan, pamer glamor dan lain sebagainya. Itulah jemaat di Laodikia. Dan mereka hanya kepengen terlihat cool. Ya, ini sudah terjadi bukan hanya di zaman Instagram atau Facebook hari-hari ini. Dari sejak zaman dulu sudah ada jemaat seperti itu. Cuman bedanya mereka tidak punya teknologinya yang kita punya hari-hari ini. Gereja itu tidak lebih dari sekedar tempat hangout, seperti social club.
ya, tempat di mana mereka bersosialisasi. Memang ada ya bagian daripada gereja yang sifatnya kita beramah tamah, kita bertemu dengan saudara seiman, kita saling menguatkan, kita hang out, kita saling membangun, itu benar. Tetapi jemaat di Laodikia melihat gereja hanya sekedar hang out. Kenapa? Karena mereka tidak butuh apa-apa lagi. Hidupnya sudah berkecukupan. Penyembahan mereka fokus hanya pada diri sendiri. Nah, ini kita harus waspada hari ini. Seringkali kita tidak mau nyanyi sebuah lagu. Kenapa? Karena kita tidak suka lagu itu. Kita tidak suka melodinya. Kita tidak suka tune-nya. Kita tidak suka kata-katanya. Oh, kata-katanya tidak menyentuh perasaanku. Saya mau katakan, ibadah kita bukan tentang diri kita. Ibadah kita adalah tentang Yesus Kristus. Haleluya. Jadi penyembahan mereka fokus pada diri sendiri. Bagaimana lagu harus mempengaruhi perasaan mereka. Nah, kalau kita fokus pada Yesus, saya yakin apapun lagu yang dinaikkan pasti mempengaruhi perasaan kita. Pasti akan memberikan efek terapi, memberikan efek menyegarkan di dalam roh kita. Khotbah-khotbah di jemaat Laodikia itu sifatnya hanya sekedar motivasi. Motivasi itu penting, tetapi khotbah harus lebih dari sekedar motivasi. Tetapi motivasinya untuk apa? Bukan motivasi untuk self-help. Hari-hari ini kalau kita mendengar banyak khotbah itu sifatnya self-help. You have to believe in yourself. Engkau harus percaya pada dirimu sendiri. Kalau Anda percaya pada diri Anda sendiri, sudah pasti Anda gagal. Seolah-olah bagi dunia mungkin Anda berhasil, tetapi di mata Tuhan, kalau engkau mengandalkan diri sendiri, engkau melakukan segala sesuatu hanya untuk self-help, self-glory, untuk memuliakan diri sendiri, di hadapan Tuhan itu adalah suatu kegagalan yang besar. Karena bukan dengan kuat dan gagah kita, melainkan dengan roh, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Khotbah bagi jemaat di Laodikia, kalau tidak menghibur, artinya tidak perlu didengarkan. Berapa banyak hari ini jemaat orang-orang Kristen yang kepingin mendengar khotbah supaya dihibur dan dibuat ketawa, lucu-lucu, ya, hanya sekedar menyentuh permukaan perasaan yang sesaat saja, tetapi tidak merasuk ke dalam roh di dalam orang tersebut, sehingga ada perubahan atau transformasi hidup. Jadi ini adalah hal-hal yang diajarkan oleh jemaat di Laodikia yang tidak patut kita contoh, yang tidak patut kita teladani. Bukan berarti ini oke. Tuhan tidak oke kalau penyembahan kita seperti ini. Yesus mual dengarnya, bukan menyenangkan hati Tuhan. Jadi pastikan apa yang kita lakukan benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada salahnya kita memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan Tuhan dan lain sebagainya. Tidak ada salahnya. Bahkan Anda mempromosikan gereja Anda, tidak ada salahnya. Tetapi pastikan itu didasari oleh motivasi supaya semua orang, sebanyak mungkin orang, perhatiannya tertuju kepada Yesus Kristus. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa jemaat di Laodikia itu suam-suam kuku? Kenapa mereka membuat Yesus mual? Laodikia, nah kembali lagi kepada konteks. Apa yang dipesankan oleh Yesus itu selalu sesuai dengan konteks lokal, sesuai dengan apa yang dimengerti oleh jemaat lokal di tempat itu. Tadi ada ingat bahwa Yesus menyuruh, memerintahkan supaya jemaat di Laodikia itu membeli emas, mengenakan pakaian putih, dan juga mengoleskan minyak untuk mata. Nah, semua ini berkaitan dengan apa yang ada di Laodikia. Jadi Yesus berbicara itu selalu relevan, selalu sesuai dengan konteks di mana jemaat itu hidup. Laodikia itu merupakan pusat finansial. Di sana adalah pusat pemrosesan emas. Di sana juga pusat banking.
Karena itu tidak heran banyak orang kaya. Ya mungkin karena banyak orang kaya dibuatlah bank di sana, dibuatlah ya tempat industri dan lain sebagainya. Yang kedua, Laodikia adalah pusat mode. Bahkan pada zaman itu satu-satunya kain bulu domba hitam itu diproduksi dan hanya bisa diperoleh dari kota Laodikia. Jadi mereka produsennya, saudara. Yang ketiga, Laodikia adalah pusat farmasi, pusat pengobatan. Bahkan di sanalah ditemukan obat untuk mata dan berbagai penyakit yang berkaitan dengan mata. Jadi inilah yang membuat gereja seringkali suam-suam kuku, karena semuanya sudah terpenuhi. Jemaat Laodikia itu kaya dalam hal materi, tetapi mereka tidak kaya rohani. Kenapa? Karena mereka tidak dewasa dan mereka tidak bertumbuh. Inilah ciri khas jemaat Laodikia. Mereka hanya menunggu disuapi. Disuapi firman Tuhan, disuapi lagu-lagu yang menyenangkan perasaannya. Kalau tidak disuapi, mereka tidak akan makan sama sekali. Kalau mereka tidak ke gereja untuk dengar firman Tuhan, maka di rumah pun mereka tidak akan membaca atau merenungkan firman Tuhan. Membaca pun tidak, apalagi merenungkan. Jadi mereka seolah-olah seperti zombie Kristen. Dari Senin sampai Sabtu hidupnya itu The Walking Dead. Ya, zombie yang ya dibilang mati, dia tidak mati, tapi dibilang hidup, hidupnya tidak normal. Karena tidak seperti orang Kristen yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi pastikan Anda tidak membuat diri Anda lapar. Ya, kalau Anda orang Kristen yang sejati, beberapa hari saja Anda tidak membaca Alkitab, pasti ada kerinduan. Kenapa ya? Kok aku gak pernah punya waktu untuk baca Alkitab? Oh, aku perlu nih untuk ya besok bangun pagi atau malam sebelum tidur, aku harus meluangkan waktu untuk baca firman, untuk dengar firman, untuk merenungkan firman. Yesus ingin makan bersama-sama dengan kita. Ya, dalam bahasa aslinya, Yesus kepengen ngedate dengan kita. Kalau Anda mau ngedate dengan seseorang, dengan pacar Anda atau suami istri yang mau ngedate, Anda tidak mungkin menghabiskan waktu Anda hanya bermain handphone masing-masing. Pasti Anda kepengen ngobrol, Anda kepengen curhat, Anda kepengen bertatap muka untuk ngomongin hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Yesus kepengen kencan dengan kita. Bukan sekedar, oh iya aku orang Kristen, aku harus baca Alkitab. Oke, pagi ini itu checklist dalam kehidupanku, aku sudah baca 1 pasal, selesai. Tapi pertanyaannya, dari 1 pasal itu, apa yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dari 1 ayat yang kita baca. Dan saya tidak hanya berbicara tentang membaca renungan. Renungan mudah sekali Anda dapatkan. Karena renungan sekarang sudah ada di mana-mana. Anda buka Facebook, ada renungan. Anda buka WhatsApp, ada renungan di sana. Anda buka Twitter, Anda buka Instagram, banyak sekali renungan. Saya berbicara, apakah Anda punya waktu untuk duduk seorang diri, hanya engkau dengan Tuhan, dan membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, bukan membaca renungan, tetapi membaca ayat-ayat Alkitab langsung dari sumbernya. Pernahkah kita melakukan hal itu? Atau kapan terakhir kalinya kita melakukan hal itu? Bukan sekedar berdoa, bukan sekedar membaca Alkitab sebagai rutinitas yang harus diselesaikan setiap hari. Nanti satu kali saya akan tunjukkan statistik bahwa di masa pandemi, yang kita pikir orang itu lebih dekat dengan Tuhan, ternyata menurut hasil penelitian, orang Kristen justru banyak yang menjauh dari Tuhan.
di masa pandemi. Dan itulah tanda akhir zaman. Jadi nanti kalau sudah selesai seri ini, kita masuk lagi ke akhir zaman, saudara. Tanda bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat adalah orang-orang secara umum, termasuk orang Kristen pun, banyak yang hidupnya menyimpang dari kebenaran yang Tuhan kehendaki. Itulah artinya Yesus sudah semakin dekat. Kerajaan sorga sudah semakin dekat. Dan saya berdoa biar Anda dan saya, ini bukan pembenaran, saudara. Ya, saya berdoa supaya Anda yang mendengar firman ini, kita mawas diri, kita introspeksi diri, dan jangan terhitung di dalam kelompok yang menjauh dari Tuhan. Kelompok yang menjadi semakin apatis dalam hal-hal kerohanian. Siapa bertelinga, itu artinya orang Kristen sejati akan menanggapi dan meresponi panggilan dan firman Yesus. Kalau firman Yesus katakan, aku mau kencan dengan engkau, aku mau engkau meluangkan waktu untuk berdoa sungguh-sungguh, untuk membaca firman dari sumbernya, maka orang Kristen yang sejati, dia akan meresponinya, dia akan menanggapinya dengan positif. Mari kita perhatikan yang bagian berikutnya, 7 kebiasaan yang membuat Yesus mual. 7 kebiasaan yang membuat kehidupan orang Kristen itu diombang-ambingkan oleh berbagai hoaks, berbagai tipu daya, dan juga hal-hal yang menyesatkan. 7 kebiasaan sehingga kita menjalani kehidupan yang mual. Kondisi mual itu gak enak, saudara. Kalau Anda pernah naik mobil kemudian Anda mabok di jalan, pasti gak enak. Ya, kepenginnya muntah. Ya, setelah muntah baru plong. Nah, kondisi mual itu tidak enak. Tapi banyak orang tanpa sadar, ya orang Kristen bahkan, itu tenang-tenang saja sekalipun dia sudah rasa mual, saudara. Padahal sebenarnya rasa mual itu bisa juga dilihat dari sisi yang positif. Kalau Anda seorang yang sedang hamil, Anda mual, itu artinya ada kehidupan yang hendak keluar dari kehidupan Anda. Dan kalau Anda terus mendekat kepada Tuhan, genap waktunya Tuhan, maka Anda bisa menjadi orang yang berdampak positif, orang yang punya komunitas yang Anda pengaruhi, yang ada kehidupan yang Anda bisa share bersama dengan orang-orang di sekitar kehidupan Anda. Ini yang Yesus tidak mau di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan tidak mau kita menjadi netral secara rohani. Di akhir zaman ini ada kelompok yang kita kenal dengan kelompok radikal, kelompok yang ekstrim. Tuhan mau kita menjadi radikal dan ekstrim dengan Yesus. Kenetralan rohani itu sangat berbahaya, ya, khususnya bagi orang-orang yang kaya raya, hidupnya terpenuhi secara materi, bahkan bertambah banyak dalam hal materi, seolah-olah mereka tidak membutuhkan apa-apa. Tetapi ini bukan hanya peringatan bagi orang yang kaya raya, orang yang miskin pun ada yang kerohaniannya netral. Ya, jadi sekali lagi, ya, Anda yang merasa, oh ini bukan peringatan buat aku karena aku tidak banyak materi, Anda harus berhati-hati. Ya, karena Anda rasa Anda miskin, padahal secara statistik, ya, kalau Anda punya handphone pun, Anda termasuk orang yang kaya di dunia ini. Ya, Anda bisa mengakses Facebook, ya, Anda masih bisa makan 3 kali sehari, Anda termasuk orang kaya yang dirujuk di dalam firman Tuhan. Ya, hal yang membuat mual adalah kecukupan rohani. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku tidak butuh Tuhan. Ya, ketidakpekaan rohani. Merasa tidak perlu terlalu rohani. Seringkali kita diolok-olok oleh orang, kenapa sih lu rohani banget? Saya mau katakan, bagaimana kita bisa melawan keduniawian? Satu-satunya cara, satu-satunya senjata supaya hidup kita tidak dikuasai oleh keduniawian adalah kita harus menjadi semakin rohani. Jadi jangan merasa bersalah kalau Anda
menjadi orang yang semakin rohani di dalam kehidupan Anda, khususnya dalam hal Alkitab, dalam hal pedang roh. Anda harus punya senjata. Itulah satu-satunya. Mazmur katakan bagaimana seorang muda menjaga kehidupan yang kudus, kehidupan yang murni, hanya bisa dilakukannya dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan satu-satunya senjata melawan keduniawian. Kesia-siaan rohani juga membuat Yesus mual, membuat kita hidup mual. Hidup yang diisi dengan kesenangan dunia bukan berarti kita tidak boleh menikmati kesenangan dunia, karena Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk kita nikmati. 1 Timotius katakan, berpikir hidup ini hanya untuk have fun. Betul bahwa hidup ini tidak boleh stres. Kita harus have fun. Kita harus punya waktu istirahat, waktu rekreasi. Tetapi jangan isi hidup kita dengan hal-hal duniawi terus-menerus dengan mengabaikan kebutuhan kita akan kerohanian. Ini berkaitan dengan yang kelima. Jangan menjadi orang yang lalai rohani. Artinya merasa udahlah, aku tidak perlu menambah pengetahuan tentang Tuhan. Makanya ya salah satu warning sign atau peringatan yang diulang-ulang oleh Yesus terkait kedatangannya kali yang kedua adalah mengenai penyesatan, mengenai tipu daya. Kenapa orang mudah tertipu, mudah terperdaya? Karena mereka lalai. Tidak perlu menambah pengetahuan, tidak perlu hafal ayat, tidak perlu tahu ayat. Nanti aja dengar dari pendeta A, pendeta B, oh dia yang paling benar, dia yang paling jago. No, Anda harus menjadi seperti jemaat di Berea. Kisah Rasul 17 ayat 11. Anda harus tahu di mana ayat tertentu berada, ayat yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan dalam kehidupan Anda. Anda harus menghafal ayat. Semakin banyak ayat yang Anda hafal, karena Anda tidak pernah tahu di masa yang akan datang apa yang terjadi pada tubuh Anda. Mungkin suatu hari mata Anda kabur, tidak bisa lagi membaca Alkitab. Ya, banyak orang mengeluh, kalau mau baca Alkitab susah. Pertanyaan saya, waktu matamu dalam keadaan baik, apa yang engkau lakukan dengan matamu? Untuk itulah kita perlu membaca Alkitab, kita perlu menghafal ayat. Suatu hari mungkin Anda tidak tahu, ya ada kejadian tertentu yang membuat ya salah satu mata Anda atau membuat mata Anda kabur, buta atau apapun. Bagaimana Anda mau membaca Alkitab? Mungkin satu-satunya Alkitab yang Anda bisa baca adalah apa yang ada, yang pernah Anda hafalkan dan tersimpan di otak Anda. Karena itu kita tidak boleh lalai, saudara. Hal-hal sekecil apapun, termasuk menghafal ayat, menjadi hal yang sangat-sangat penting. Perlu menambah pengetahuan. Saya pun dulu tidak mengerti, dingin. Oh, Tuhan mau kita maunya panas, tidak dingin. Saya dulu juga nggak mengerti. Saya juga bahkan pernah mengkhotbahkan hal yang salah. Ya, dingin artinya kita jauh dari Tuhan. Dingin artinya kita bertentangan dengan kebenaran. Tapi saya mau belajar. Saya mau menambah pengetahuan. Saya mau memperluas wawasan di dalam kehidupan saya. Sehingga saya mengerti, oh itu dong maksudnya. Oh ini sebenarnya kebenaran yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi kita tidak mudah terpengaruh. Kita tidak mudah untuk terbawa arus ya berbagai pengajaran di dunia ini. Tuhan tidak mau kita menjadi buta rohani, tidak memahami apa yang Tuhan kerjakan di dunia ini. Ini yang seringkali orang Kristen pun terbalik-balik. Kalau saya mau tanya, di tengah pandemi ini, apa yang Tuhan sedang kerjakan? Banyak orang Kristen yang berkata, Tuhan sedang menghukum dunia. Oh, salah. Menurut saya itu salah. Justru apa yang dilakukan oleh Tuhan itu selalu berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh iblis. Iblis penguasa dunia ini. Dunia ini sudah dikuasai kegelapan. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Semua sakit penyakit, semua kematian, semua hal-hal buruk yang terjadi di dunia ini disebabkan oleh satu kata, yaitu dosa. Iblis datang untuk mencuri,
membunuh, dan membinasakan. Yesus berkata, aku datang supaya engkau beroleh hidup dan memperolehnya dalam kelimpahan. Jadi selama pandemi ini, iblis mencuri kesehatan, ya, mencuri kerukunan keluarga, mencuri karir Anda, mencuri keuangan Anda. Itu yang iblis lakukan. Iblis membunuh, ya, banyak korban jiwa, sudah 1 juta lebih, ya, orang seluruh dunia yang mati karena COVID. Bahkan 50 juta lebih sudah terkonfirmasi positif COVID. Ya, iblis datang untuk membunuh, untuk membinasakan, menghalang-halangi orang untuk menerima Injil supaya mereka masuk neraka. Itu semua iblis. Apa yang Tuhan lakukan hari-hari ini di tengah pandemi? Tuhan sedang menyembuhkan semakin banyak orang. Iblis berusaha membunuh, Tuhan selalu melakukan apa yang berlawanan dengan yang iblis lakukan. Iblis memberikan sakit penyakit, Tuhan menyembuhkan. Haleluya! Semakin banyak yang terkonfirmasi positif, semakin banyak yang sembuh. Hari ini pun sudah lewat dari 90% kemungkinan orang yang sembuh di Jakarta yang terkonfirmasi positif COVID. 91% statistik terakhir saya cek tadi pagi. Ya, jadi Yesus Tuhan selalu melakukan apa yang baik. Iblis selalu adalah sumber masalah. Jangan katakan bahwa Tuhan sumber masalah. Kalau Tuhan sumber masalah, ngapain Anda datang kepada Tuhan? Sumber masalahnya iblis. Tuhan sudah berkemenangan terhadap iblis. Makanya engkau datang kepada yang sudah menang atas iblis, supaya Anda pun mengalami dan berpartisipasi, mengambil bagian di dalam kemenangan itu. Ya, iblis berusaha menjauhkan orang dari Tuhan. Anda yang ada di pihak Tuhan, Anda harus semakin menarik orang untuk berpaling hanya kepada Yesus. Haleluya! Jadi jangan terbalik-balik tentang apa yang Tuhan kerjakan di dunia ini. Tuhan tidak mau kita menjadi lemah rohani. Bagaimana kita menjadi lemah? Hidup tanpa disiplin. Ini termasuk tadi membaca, merenungkan firman, mengambil waktu untuk berdoa sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar checklist, ya, melengkapi checklist dalam kehidupan kita. Hari ini aku sudah berdoa. Kalau makan aku sudah berdoa. Mau tidur aku sudah berdoa. Itu hanya checklist, saudara. Formalitas. Pernah nggak Anda curhat sama Tuhan? Pernah nggak Anda meluangkan waktu untuk mendengar suara Tuhan? Karena berdoa itu bukan one way communication. Berdoa adalah two way communication. Anda berbicara, Tuhan juga Anda harus izinkan untuk berbicara. Terkadang kita suka terbalik-balik di dalam berdoa. Kita yang manusia yang sangat terbatas kepengennya lebih banyak ngomong daripada Tuhan yang seharusnya lebih banyak ngomong sama kita. Bukan berarti terus kita berdoa pasif, berdoa sampai ya kita bosen, ya kita nggak ngomong apa-apa, bukan itu juga. Jadi harus ada balance, harus ada keseimbangan. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan cepat? 3 slide yang terakhir, saya mau berbicara tentang kehidupan. Sekali lagi, kehidupan yang disalibkan. Kehidupan oleh kuasa salib Kristus. Jemaat Laodikia itu adalah jemaat yang turut membaca surat Galatia. Karena itu ayat ini relevan bagi jemaat di Laodikia. Galatia 6 ayat 14 ini merupakan nasihat Rasul Paulus, nasihat Tuhan bagi jemaat di Laodikia. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi orang percaya, orang Kristen yang sejati, itu sekali lagi keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu harus semakin terkikis, bukan semakin kelihatan. Bukan. Itu terbalik, saudara. Karena dunia telah disalibkan bagiku dan aku sudah disalibkan bagi dunia. Ya. Ayat 11 dari Roma 6. Kalau Anda membaca kitab Roma, itu ya banyak ayat-ayat narasi, deskripsi
Perintah pertama di dalam surat Roma itu ada di Roma 6 ayat yang ke-11. Ini perintah yang pertama. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Artinya di sini jangan sia-siakan hidupmu. Maksimalkan waktu yang ada. Engkau tidak berhutang kepada dosa. Engkau tidak perlu dikuasai oleh dosa. Kenapa? Karena engkau hidup di bawah kasih karunia. Salib Kristus akan memampukan kita untuk hidup bagi Tuhan. Galatia 2 ayat yang ke-20. Ini adalah kesaksian hidup daripada Rasul Paulus yang dia mau supaya kita meneladani dia. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita harus mengizinkan Kristus, mengizinkan Yesus untuk hidup lebih lagi melalui kehidupan kita. Maka akan muncul hal-hal yang baik dari kehidupan kita. Kalau Yesus yang hidup melalui kita, di dalam kita. Haleluya. Dan 2 slide yang terakhir ini berbicara tentang pesan yang Yesus selipkan terhadap jemaat di Laodikia, itu tentang bahaya materialisme. Ya, Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10 sampai 15. Pengkhotbah seperti Anda ketahui, ini adalah kitab yang ditulis oleh seseorang yang sampai hari ini masih manusia terkaya di dunia yang pernah hidup di sepanjang sejarah umat manusia. Dan ini ditulis ketika dia sudah menikmati segalanya. Apa yang dia mau, kesenangan matanya, kesenangan hatinya, keinginan hawa nafsunya, semua dia sudah penuhi. Dan pada akhirnya dia menulis, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Bukankah itu benar? Berapa besar pun penghasilan Anda, selalu kurang kalau Anda tidak pernah berpuas diri. Selalu serakah, selalu kepingin lebih. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Hidupnya jadi boros. Hidupnya penuh dengan seringkali menghina orang lain yang dia rasa tidak selevel dengan dia. Dia merasa kastanya sudah naik. Kelasnya sudah berbeda. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya. Jadi ini bahaya materialisme. Ada ketidakpuasan. Boros kehidupannya. Enak tidurnya orang yang bekerja. Tentunya ini bekerja dengan halal. Bekerja dengan baik. Baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Terkadang materialisme ini membuat kita gelisah, membuat kita khawatir, membuat kita hidup di dalam ketakutan. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Sekali di sini kita perlu perhatikan bahwa setiap kali Salomo berkata sia-sia, semuanya sia-sia, itu selalu diikuti dengan kata di bawah matahari. Kenapa? Karena memang life is camping. Kehidupan kita di muka bumi ini adalah berkemah saja untuk sementara, but heaven is home. Rumah kita ada di surga. Makanya Salomo di akhir kehidupannya yang penuh dengan kenikmatan dan kesenangan dunia, dia berkata semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia bukan berarti surga juga sia-sia. Bukan, yang sia-sia adalah yang di bawah matahari. Itu yang sia-sia. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri.
Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Ini kita harus berhati-hati sebagai orang tua ya, untuk berpikir juga bukan tentang diri sendiri, tetapi juga generasi penerus kita, anak kita, cucu kita, cicit, dan lain sebagainya. Kita kepengen mereka punya starting point yang lebih tinggi dari kita dan menggapai hal yang jauh lebih besar dari apa yang kita pernah capai dalam kehidupan kita. Ini harus menjadi mimpi di dalam kehidupan setiap orang percaya, orang tua yang baik. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang. Tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Artinya, di sini firman Tuhan menasehatkan supaya kita berinvestasi di surga. Berinvestasi bagi Tuhan. Berinvestasi yang punya dampak dan diperhitungkan sampai pada kekekalan. Jangan hidup dengan keserakahan, jangan hidup dengan kesombongan, jangan hidup untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi lakukan segala sesuatu untuk Tuhan demi kemuliaannya. Slide yang terakhir merupakan prinsip yang penting di dalam kehidupan kita. Berikan semua yang dapat engkau berikan. Namun, jangan berusaha untuk mendapatkan semua yang bisa diperoleh. Seringkali dunia mengajarkan apapun yang bisa diperoleh, engkau harus berusaha untuk memperolehnya, sehingga banyak orang hidup dikontaminasi, diracuni dengan keserakahan, tidak pernah puas. Karena apa? Karena mereka berusaha mendapatkan semua yang bisa diperoleh di dunia ini. Tapi firman Tuhan berbeda. Ya. Jangan berusaha mendapatkan semua yang bisa diperoleh. Karena semua hal itu baik. Semua itu tidak salah. Tetapi pertanyaannya, apakah itu bermanfaat? Apakah itu akan mendekatkan kita kepada Tuhan? Apakah itu akan berdampak bagi orang lain? Ya, tidak semua hal harus kita peroleh dalam kehidupan kita. Berikan semua yang dapat engkau berikan. Artinya apa yang kita terima, apa yang kita miliki hari ini, bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Inilah pesan dari jemaat di Laodikia bagi Anda dan saya dari Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus